kemarin Pak Andri Panjaitan itu sudah ya, kalau si Yunus itu sama siapa tadi Nahum, ternyata Nahum itu hidupnya 100 tahun setelah Yunus. Kemarin sudah saya terangkan ya, kemarin Pak Andri tapi udah sign out gitu. Oke lanjut Pak Hendri. Selamat malam, Pastor. Selamat Ya, malam Pak Hendri. Pak Pastor, tolong tanya, kalau Yesus pernah mau minum, kemudian mendekati, mau minum atau mau makan, itu mendekati pohon ara, kemudian karena tidak dapati buah atau apapun sehingga dikutuk. Pohon tersebut langsung jadi layu gitu kan ya. Nah, waktu itu Yesus kan sebagai manusia gitu. Nah, kalau maksudnya pandangannya kita itu apa? Karena waktu itu Yesus menjadi manusia sehingga dia bisa salah pemikiran karena pohon yang tidak bersalah pun kok dikutuk gitu. Bagaimana pendapatnya ya, Pastor? Itu sebenarnya sebuah nubuatan. Ya, itu kan lagi cerita di Matius 24 juga kan. Iya. Di dalam itu ada sebuah nubuatan. Pohon ara itu adalah secara politis cerita tentang orang Israel kan. Kan tadi di awal kan saya bolak-balik pohon ara itu selalu cerita Israel. Secara politis pohon zaitun adalah cerita orang-orang Israel. Secara rohani pohon anggur cerita tentang tradisi mesianik. Nah, pohon ara ini ya adalah sebuah nubuatan bahwa orang-orang Israel tidak akan berbuah bahkan mati. Memang kemudian nggak nyampe 50 tahun kan setelah Yesus mati 30 tahun kemudian Israel kan dihancurkan kan, dihapus dari muka bumi kan. Iya. Jadi itu sebuah nubuatan. Yesus sengaja melakukannya, bukannya dia nggak tahu. Dia sengaja melakukannya. Dikutuk ini pohon ara. Dikatain kamu bukan dikutuk, kamu tidak akan berbuah lagi dan mati, layu. Itu yang dimaksud seluruh pohon ara atau hanya pohon itu saja gitu? Pohon itu saja, itu kan dia lagi ngomong sama 12 muridnya, lagi ngajarin 12 muridnya. Iya, iya, iya. Makanya waktu Yesus juga di Matius 24 berkata, kalau saat itu tiba, ya pembinasa kecil berdiri di bait suci, siapa itu yang dimaksud? Caligula. Kaisar Caligula naruh patung kepalanya di halaman bait suci kan. Orang-orang yang ada di suatu rumah jangan turun tapi langsung pergi. Orang-orang yang di ladang jangan pulang tapi langsung pergi. Makanya waktu Caligula naruh patungnya itu kan zamannya para rasul kan. Iya. Nah itu orang-orang langsung keluar dari Yerusalem, kisah Rasul 8 kalau nggak salah ya. Orang-orang langsung lari dari Yerusalem semua. Iya. Lari. Karena mereka sudah tahu. Dan kemudian waktu Paulus nuliskan ya tentang Nero itu, oh itu serem ya. Nero itu kan bakar orang Kristen hidup-hidup kan, dibakar Iya, hidup-hidup kan. betul. Nah, Paulus itu juga menubuatkan tentang kehancuran bait Allah itu kan. Nah, bait Allah itu kan dihancurkan oleh siapa? Titus, Jenderal Titus. Yesus kan sudah menubuatkan dalam Matius 24. Sejak Matius 24 itu ya dihitung 30 eh 35 tahun kurang lebih dari zaman Yesus ke zaman penghancuran bait Allah. Itu ada di dalam 70 minggu 70 masa Daniel. Yaitu dikatakan nanti di setengah kali 7 masa itu ada ya itu ada seorang yang tidak bersalah tapi dihukum mati. Itu Yesus. Dan seterusnya itu ada nubuatan lain lagi. Jadi itu semua sudah ditulis dengan rapi, dengan tepat.
bagaimana bait Allah itu dihancurkan. Dan yang melihat penghancuran bait Allah itu adalah Rasul Yohanes. Makanya ketika di dalam Wahyu 4, Yohanes melihat bait Allah itu bukan bait Allah itu. Ya, Wahyu 11 juga sama. Ukurlah bait Allah, itu bukan bait Allah yang itu. Tapi suruh diukur. Tetapi secara hurufiah, ya, ukurlah bagian dalam, tapi bagian halamannya diinjak-injak. Siapa? Itulah Masjidil Al-Aqsa. Dan itu memang nanti ya, kita ini kan bait suci, ya kan? Maka nanti antikris itu akan mendeklarasikan dirinya di Yerusalem, dia akan ambil alih. Ya kan? Di tempat sekarang yang Masjidil Aqsa itu, atau di tempat yang kubah emas itu, ya di kubah emas. Di masjid, ya pokoknya di halaman bait suci kan. Oh iya. Israel ini akan dijebak nanti ya. Siapa yang jebak? Ya kemungkinan orang Iran itu tadi yang saya cerita tadi. Kalau ini tafsir bebas ya orang Iran ini ya. Tetapi itu dari analisa saya semua itu orang Iran. Itu nanti yang akan menjadi antikristus. Karena itu keturunan Muhammad langsung kan. Ajaran Muhammad langsung orang-orang Syiah ini. Dan ingat cara ibadahnya itu seperti nabi palsu kan. Baal kan. Mereka melukai dirinya sendiri kan. Orang-orang Syiah ini kan kalau ibadah melukai diri sendiri. Orang-orang Sunni, oh ya nggak masuk hitungan. Orang-orang Sunni kan hanya politik saja. Tapi itulah Islam, bagian dari Islam, ya kan? Iya, Pastor. Sama, tetap bagian dari Islam juga sama. Bagian dari itu, hanya Sunni dengan Syiah ini kan cuman ini saja, cuman bagian saja, tapi sama saja setali 3 uang. Iya, terima kasih Pastor. Ya.